Setelah melakukan pembuahan telur Minjeong, Gong Ryung kemudian menyimpan telur itu ke dalam lemari pendingin. Lee Sang Jun menyuruh Gong Ryung segera menemui If Kim sebelum If Kim mencarinya. Setelah Gong Ryung pergi, Minali mulai mempertanyakan mengenai apa yang telah mereka lakukan ketika Kang Kangsu baru saja kehilangan hak-haknya sebagai seorang astronot. Santi tiba-tiba mengajak teman-temannya untuk mengembalikan tiket lotre itu kepada Kangsu, karena menurutnya, kehormatannya sebagai astronot lebih besar daripada uang 500 miliar itu. Santi merasa malu kalau sampai mereka tertangkap bersedia membantu Gong Ryung hanya karena uang semata. Menurut Minali, rasa malu itu hanya sebuah perasaan saja. Sedangkan Lee Song Jun mempertanyakan haruskah mereka mengembalikan lotre itu kepada Kangsu yang tak butuh keberuntungan lagi karena sudah tajir melintir. Sementara Gong Ryung dan If Kim yang sedang memperhatikan tikus yang hampir kawin, menjadi kesal karena tikus-tikus itu tak bisa melakukannya di antariksa. Park Dong-ah yang melihat kebersamaan keduanya dari kamera CCTV, menjadi sedikit kesal melihat kedekatan Gong Ryung dan kekasihnya. Di sisi lain, Min Jeong yang kehilangan harapan memiliki seorang anak, mengalami sebuah kecelakaan. Untungnya nyawanya masih bisa tertolong dan segera dilarikan ke rumah sakit. Hari itu, tiba-tiba kondisi di antariksa sedang tidak baik-baik saja. Tubrukan dari beberapa puing berjalan melintasi wahana tempat para astronot berada. Karena semua yang ada di antariksa sedang tertidur, kepala Kang menghubungi If Kim dan menyuruhnya menyesuaikan orbit untuk menghindari tubrukan itu. Setelah orbit berhasil dirubah, tubrukan itu pun bisa dihindari. Meski begitu, kepala Kang tetap menyuruh asistennya untuk tetap waspada karena puing-puing kecil yang tak terdeteksi pun bisa sangat berbahaya. Karena tidak melihat keberadaan Park Dong-ah di ruangan itu, kepala Kang kemudian mencarinya keluar. Park Dong-ah terlihat sedang merenung sambil memegang sebuah rokok yang kemudian dia buang setelah membaca tulisan bahwa kebiasaan buruk sulit dirubah. Saat kepala Kang menghampirinya, Park Dong-ah kembali teringat ketika keduanya secara tak sengaja bertemu di rumah If Kim untuk mematikan televisi milik If Kim, lalu keduanya saling menggoda di sana. Setelah mencium kepala Kang, Park Dong-ah tiba-tiba bilang kalau ini tidak benar, karena dia merasa tertukar antara rasa hormat dan rasa tertarik. Kepala Kang yang belum paham dengan ucapan Park Dong-ah, menganggap kalau hal itu wajar karena saat ini Park Dong-ah mengalami kebingungan. Karena itu, kepala Kang menawarkan bagaimana kalau mereka serius menjalani hubungannya. Park Dong-ah kemudian minta maaf dan meninggalkan kepala Kang yang masih tertegun dengan tingkah kekasih gelapnya. Sementara itu, Gong Ryung yang kembali melihat calon bayi Min Jeong, melihat perban di kaki If Kim yang tidak pernah diganti sejak dia memasangnya. Gong Ryung berusaha membangunkan If Kim dari tidurnya, namun If Kim tidak mendengarnya. Gong Ryung kemudian mengganti perban If Kim dengan perban baru di kedua kakinya. Melihat If Kim yang tetap terlelap sampai dia selesai mengganti perbannya, Gong Ryung menggerutu bahwa If Kim tidak akan terbangun walau seseorang menggendongnya keluar. Gong Ryung kemudian mengajak If Kim untuk berkencan ketika keduanya kembali ke bumi nanti. Di sisi lain, tiga astronot ini akhirnya mengembalikan lotre milik Kangsu, meski Minali dan Lee Sang Jun sempat ragu untuk melakukannya. Keluarga Cha masih menunggui Min Jeong yang masih belum sadarkan diri. Tiba-tiba sebuah panggilan dari Gong Ryung masuk ke ponsel Min Jeong dan mengabarkan kalau Gong Ryung berhasil melakukan pembuahan terhadap sel telur miliknya dan kini dia kembali punya harapan untuk memiliki seorang anak. Hal itu seketika membuat Min Jeong sadarkan diri, namun Kangsu yang mendengarnya menjadi kesal dan berusaha mengambil telur itu. Kangsu kemudian mendatangi Gong Ryung yang saat itu sedang makan bersama para astronot lainnya dan langsung bertanya bagaimana bisa Gong Ryung melakukannya secara manual. Tiga astronot yang membantu Gong Ryung mencoba menghentikan Kangsu dan bilang kalau pasti ada kesalahpahaman yang terjadi di sana. Tiba-tiba sebuah tubrukan terjadi dan membuat stasiun antariksa dalam bahaya karena banyaknya puing-puing kecil yang berjalan ke arah wahana mereka. Dalam kondisi seperti ini, para astronot biasanya akan masuk ke Scorpion dan menunggu instruksi selanjutnya. Jika kondisi terus memburuk, mereka bisa memutuskan untuk kembali ke bumi hari itu juga. Itu artinya mereka akan kembali ke bumi lebih cepat dari jadwal yang mereka buat. Kepala Kang kemudian menyuruh para astronot untuk segera mengemasi barang bawaan mereka dan mengamankan penelitian yang mereka lakukan. If Kim menyuruh para astronot segera mengambil barang mereka dan menyuruh Gong Ryung agar tetap berada di Scorpion. Scorpion ini adalah pesawat yang akan membawa mereka kembali ke bumi. Namun karena Gong Ryung harus mengamankan telur milik Min Jeong, dia pun mengabaikan perintah If Kim. Kangsu kembali mendatangi Gong Ryung dan menyuruhnya segera pergi ke Scorpion. Namun Gong Ryung bersikukuh hanya akan pergi setelah memastikan bisa membawa telur Min Jeong itu. Kangsu kemudian berjanji mencarikan tempat untuk menyembunyikan telur itu, asal Gong Ryung segera membawa telur itu kepadanya. Singkat cerita,
semua astronot sudah memasuki Scorpion dan bersiap kembali ke bumi. Namun Gong Ryung yang masih belum bisa membuka lemari pendingin itu, terus berusaha membukanya agar dia bisa sekaligus membawa telurnya. If Kim sudah beberapa kali memanggil Gong Ryung agar segera masuk ke dalam Scorpion. Namun tiba-tiba kondisi menjadi genting ketika puing-puing kecil kembali menabrak wahana luar angkasa. Tubrukan ini menyebabkan getaran hebat di dalam wahana, hingga membuat Gong Ryung sempat tak sadarkan diri. Selain itu, tubrukan itu juga menyebabkan runtuhnya antena modul penyimpanan, sehingga wifi dan radio komunikasi di modul observasi mati. Parahnya lagi, palka di ruang observasi telah terkunci dari kedua sisi, yang artinya oksigen di modul penyimpanan telah habis. If Kim berusaha menjemput Gong Ryung yang sekarang tak bisa terhubung dengan mereka dan akan menggunakan wahana lain untuk kembali ke bumi. Namun, kepala Kang yang melihat kondisi semakin berbahaya, memutuskan melepaskan Scorpion dari wahana antariksa dari ruang kendali misi dan akan menyiapkan wahana lain untuk menjemput Gong Ryung yang masih terkunci di ruang observasi. Gong Ryung hanya bisa menangis saat melihat wahana yang membawa para astronot telah meninggalkannya. Gong Ryung hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Namun ketika dia melihat keluar jendela, Gong Ryung melihat sesek tubuh manusia sedang merambat berjalan ke arahnya. Gong Ryung tahu kalau orang itu adalah If Kim. Maka dia pun berteriak menyuruh If Kim kembali ke dalam wahana karena Gong Ryung tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada If Kim. Rupanya sebelum pemisahan Scorpion dan wahana antariksa dilakukan, If Kim bersikeras agar dirinya diizinkan keluar dari Scorpion untuk menyelamatkan Gong Ryung. Keinginan If Kim sempat ditentang oleh rekan sejawatnya, namun If Kim bertanya apakah mereka juga akan meninggalkan If Kim sendirian di sana jika seumpama kejadian yang dialami turis itu menimpa dirinya. If Kim terus dipandu oleh Yaeyu dan pusat kendali misi agar bisa mencapai tempat Gong Ryung berada. Sampai pada suatu ketika, puing-puing antariksa bergerak ke arahnya dan hampir merenggut nyawanya. Untungnya If Kim masih bisa selamat dan mencapai tempat Gong Ryung dalam keadaan hidup. Begitu sampai di tempat Gong Ryung, If Kim langsung membuka baju astronotnya dan menggunakannya untuk menutup kamera CCTV, sehingga apa yang mereka lakukan di tempat itu tidak terlihat oleh orang-orang di pusat kendali misi. If Kim senang bisa kembali bersama Gong Ryung, demikian juga sebaliknya. Di sisi lain, kabar tentang akan kembalinya para astronot ke bumi sudah diketahui oleh Gowen yang berencana menjemput Gong Ryung dengan menggunakan maskapai pribadi miliknya. Tim pengendali misi sedang menyiapkan sebuah pesawat bernama Go untuk membawa Gong Ryung dan If Kim kembali ke bumi. Namun untuk mempersiapkan itu, mereka butuh waktu untuk uji coba penyalaan mesin. Di saat bersamaan, Siwon melaporkan kalau tingkat oksigen cair di ruang observasi mengalami penurunan karena adanya kebocoran. Itu artinya wahananya bisa meledak saat mereka menyalakan mesin. Namun jika mesinnya tidak dinyalakan, mereka mungkin tidak akan selamat karena tim pengendali misi tidak bisa merubah orbit untuk menghindari puing antariksa. Setelah ditelah lebih lanjut, kebocoran itu hanya sedikit terjadi sehingga masih memungkinkan untuk menyalakan mesinnya. Jika mesinnya bisa berfungsi, If Kim dan Gong Ryung akan sampai ke bumi dalam waktu 4 jam saja. Gong Ryung mencoba memberitahu If Kim kalau tujuannya ke antariksa adalah untuk membuat embrio manusia di sana. Park Dong-ah yang melihat kebersamaan keduanya melalui kamera CCTV menjadi kesal karena tabung oksigen yang terus melayang dan mengganggu pandangannya. Dia pun mulai mengeluhkan hal itu kepada kepala Kang yang kemudian bertanya apakah Park Dong-ah jatuh cinta pada If Kim. Di waktu bersamaan, anggota tim mengabarkan kalau kru Scorpion sebentar lagi memasuki atmosfer bumi. Mereka pun segera menampilkan Scorpion di layar utama. Dalam 35 menit ke depan, Scorpion akan mendarat di Laut Florida. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar terdengar, membuat semua orang menjadi terkejut. Semua orang mengira kalau Scorpion yang meledak, tapi ternyata modul yang sedang mereka uji coba untuk membawa If Kim dan Gong Ryung lah yang meledak saat mesinnya diuji coba. Itu artinya, tak ada lagi wahana yang akan membawa If Kim dan Gong Ryung kembali ke bumi, kecuali ada pesawat baru yang dikirim ke antariksa untuk menjemput mereka. Padahal saat itu, Gowen sudah memasuki pesawat yang akan membawanya ke Florida untuk menjemput kekasihnya. If Kim memeriksa seberapa banyak daya yang tersisa di wahana itu untuk bertahan sampai pesawat baru dikirimkan. Namun kondisinya buruk karena panel surya yang mereka gunakan telah hancur saat modul penyimpanan bocor. Sehingga sekarang mereka hanya bisa bertahan dengan daya yang ada di modul dan itu pun tak akan bertahan lebih dari 2 hari.
sehingga If Kim pun harus menghemat penggunaan dayanya. Di sisi lain, Kepala Kang harus memberi keterangan kepada para wartawan tentang evakuasi darurat para astronot. Kepala Kang menyampaikan kalau evakuasi dilakukan karena adanya puing yang terjadi karena tabrakan antara tangki bahan bakar dengan satelit. Tabrakan sekunder membentuk awan puing yang sangat besar, sehingga meski mereka telah merubah orbit, jalur puing masih bersimpangan dengan jalur stasiun. Mereka telah mengevakuasi 4 orang astronot, sementara komandan misi dan turis masih berada di antariksa. Saat ini mereka sedang menyiapkan pesawat baru untuk menjemput 2 orang itu yang terdampar di antariksa. Gowen yang mendengar berita ini dari asistennya, segera membatalkan penerbangannya. Kepala Kang yang kembali ke kantornya, langsung dihadang oleh Park Dong-ah yang menawarkan diri berangkat ke antariksa. Namun karena satu-satunya pesawat yang tersisa kini hanya ada di EU yang berada di Amerika, Kepala Kang meminta Park Dong-ah untuk tidak emosional. Park Dong-ah yang tahu kalau butuh waktu setidaknya 7 hari untuk menerbangkan pesawat itu, meminta izin pada Kepala Kang untuk menerbangkan wahana milik mereka sendiri. Namun wahana ini belum pernah diterbangkan dan belum pernah membawa orang ke antariksa. Mengingat mereka hanya punya waktu 2 hari untuk melakukan penyelamatan, Park Dong-ah terus mendesak agar Kepala Kang mengirimnya ke antariksa. Kepala Kang yang kesal karena Park Dong-ah terus mendesaknya, akhirnya menampar Park Dong-ah. Di hari ke-9 Gong Ryung berada di antariksa, keadaan di dalam wahana sudah mulai mengembun karena If Kim mematikan mesin penyerap kelembapan untuk menghemat daya. Suhu di sana sudah mencapai minus 20 derajat. Sementara Kepala Kang terus berkoordinasi dengan EAYU, yang baru akan bisa mengirim pesawat Go, setidaknya 5 hari lagi. Sebenarnya, tim antariksa Korea memiliki sebuah pesawat yang bisa mereka siapkan dalam 2 hari. Para astronot yang mengendarai Scorpion telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan kesehatan. Kang Kang-su langsung ditelepon oleh Gowen yang menyuruhnya kembali ke antariksa dan membawa Gong Ryung kembali ke bumi. Kang Kang-su menyanggupinya dan bertanya pada Gowen, bukankah dia punya pesawat di Houston? If Kim yang kehabisan daya darurat memberitahu tim pengendali misi kalau dia akan memutuskan sambungan komunikasi mereka untuk menghemat daya. Kepala Kang bilang pada If Kim kalau mereka telah berkoordinasi dengan EAYU dan akan sampai di sana dalam 24 jam. Dunali mendesak Kepala Kang agar segera mengirim Maru untuk menjemput mereka. Namun Kepala Kang menyuruh Dunali diam dan segera menghubungi Bongani agar menyiapkan pesawatnya dalam 30 jam ke depan. Tapi menurut Dunali, meski mereka pergi dalam waktu itu, mereka akan sampai ke sana ketika If Kim dan Gong Ryung sudah mati karena kehabisan oksigen dan penumpukan karbon dioksida. Tapi Kepala Kang tak punya pilihan lain, dan bahkan ketika dia harus mengirim Park Dong-ah dengan pesawat Maru, itu sama seperti mengirim Park Dong-ah untuk menjemput kematiannya. Sementara di dalam wahana antariksa, kondisi oksigen kini hanya tersisa 28% dan sisa waktu bertahan hanya sekitar 20 jam. Gong Ryung dan If Kim masuk ke dalam tenda sambil meminum miras untuk menghangatkan tubuh mereka. Tiba-tiba, If Kim mengalami kram pada kakinya membuat Gong Ryung sangat khawatir. Karena kondisi di luar tenda sangat dingin, Gong Ryung pun masuk ke dalam tenda If Kim. If Kim tiba-tiba bilang kalau mereka akan lebih hangat jika mereka telanjang. Gong Ryung menganggap hal itu adalah sesuatu yang gila. Tapi menurut If Kim dia hanya mengikuti protokol yang ada. Gong Ryung kemudian mengatakan kepada If Kim kalau tujuannya ke antariksa adalah untuk membuat embrio dari pasangan suami istri ahli waris MZ Group yang merupakan pasiennya. Di sisi lain, Park Dong-ah yang baru datang di kantor Badan Antariksa Korea diserbu oleh para wartawan yang menanyakan rencana mereka untuk memulangkan turis dari stasiun antariksa. Mendengar kalau Gong Ryung telah membuat embrio di antariksa tanpa sepengetahuannya, If Kim menyuruh Gong Ryung menulis sebuah surat wasiat kepada para astronot yang akan menjemput mereka meski mereka sudah mati nanti. Siapa tahu, di antara para astronot itu ada yang bersedia menanam embrio itu.